Halo Sobat Gen Z, kembali bersama kami acara tahunan mungkin ya sepertinya itu. Kita langsung saja. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang mungkin sudah tidak asing ya dengan mukanya ini, sosok Marshanda Jihan. Untuk sekarang beliau sudah mempunyai followers kurang lebih hampir 90.000 ya di akun TikToknya. Mungkin nanti di akhir bisa dicantumkan nama TikToknya dan jangan lupa di follow ya. Hai Kak Jihan. Halo, Sehat? sehat alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa? Hari ini Hari ini ya. tadi di kos, mandi, siap-siap kesini. Oh, makan dulu. Ya seperti biasanya ya. Kak Jihan ini kan sudah di fase sudah selesai sidang ya, tinggal mau wisuda ya kalau nggak salah. Wisuda bulan apa kira-kira? Insya Allah Agustus. Agustus. Nah, selama wisuda ini Kak Jihan ini kegiatannya apa sih? Ya mungkin menunggu lah. Kan selama ini Kak Jihan sudah menjadi sosok influencer, beauty influencer kan kalau salah. Nah, dari sekarang sampai Agustus itu kira-kira ngapain tuh? Oke, jadi kemarin itu kalau dulu kan kalau semester awal kesibukannya kuliah, nugas, kerkom gitu ya, terus habis itu ngonten, terus dulu juga sempat kerja gitu-gitulah. Terus kalau sekarang karena alhamdulillah udah semester akhir dan udah selesai skripsinya, paling tinggal nyiapin aja sih kayak misal baju wisuda, nyiapin fotografer dan lain-lain. Pokoknya kebutuhan wisuda, terus sama masih ngonten juga. Jadi kesibukannya misal ke kafe buat foto-foto atau misal bikin konten gitu-gitu setiap sore, siang gitu. Setiap hari itu ya? Enggak setiap hari juga. Oh, enggak setiap hari. Paling gitu. Untuk kenapa sih pernah jadi terpikirkan kok aku jadi influencer sampai sekarang, itu emang sudah dari kepikiran lama atau bagaimana? Atau emang sudah kayak menemukan oh aku bisa nih di sini atau gimana tuh? Oke. Jadi dulu itu pas awal-awal aku tuh nggak ada kepikiran ke situ. Dulu tuh iseng doang main TikTok. Tapi tuh emang setelah aku sadari sekarang dari kecil tuh emang aku narsis, orang suka bikin video vlog ngomong-ngomong sendiri gitu. Tapi bukan di depan orang ya, soalnya kalau di depan orang aku pemalu sih sebenarnya. Tapi di depan kamera gitu ngomong sendiri dan lain-lain gitu. Terus pas itu aku bikin jedak-jeduk. Kan itu pas lagi naik-naiknya jedak-jeduk ya, karena ada aplikasi baru namanya Capcut 2022 kali ya. Kan udah sih? Iya, Apa 2023 ya, aku lupa deh. udah lama ya. Udah bertahun-tahun lalu lah. Nah pas itu tiba-tiba naik, tapi 200 ribuan lah viewersnya. Itu followersnya juga naik, tapi nggak yang naik banget gitu. Dan followersnya juga belum aktif, masih pasif gitu lah, masih yang hilang-hilangan. Terus hampir 1 tahun kemudian itu aku iseng, karena kan aku suka nyanyi, suka dengerin musik gitu. Jadi aku iseng-iseng lip sync gitu-gitulah ya, sambil menunjukkan salah satu karakter favorit aku itu Bebek. Terus ternyata itu boom banget sampai 2 juta yang nonton. Dari situ lah followers aku jadi naik dan aktif alhamdulillahnya followersnya itu. Terus karena iseng-iseng upload konten terus rame, akhirnya ada beberapa tawaran dari brand-brand gitu. Cuman di awal-awal aku belum berani ngambil gitu, karena aku masih merasa kayak belum deh kayaknya, belum waktunya. Belum cocok gitu ya. Belum cocok buat masarin sesuatu gitu. Terus akhirnya berani buat ngambil satu brand. Karena udah berani satu, jadinya berani ngambil semuanya dan sampai sekarang gitu. Nah tadi kan disebutin Kak Jihan tuh katanya bau bebek gitu kan. Itu emang ciri khas dari awal atau emang pas itu aja? Atau Kak Jihan sekarang punya ciri khas sendiri kalau saat konten? Apa tuh? Jadi dulu sebenarnya aku nggak begitu suka bebek, cuman karena itu dan itu baru pertama, jadi orang tuh kenal aku suka bebek gitu. Jadi ya udahlah itu masuk kepada salah satu personal branding aku, yaitu bebek gitu. Dan emang dari dulu aku suka pakai kacamata dan itu juga nempel di pikiran followers aku. Jadi itu juga termasuk personal branding aku, yaitu aku pakai kacamata terus gitu. Pokoknya ya pakai kacamata, terus suka bebek, dan pembawaannya kayak gini tuh jadi karena dari awal kayak gitu orang-orang nangkepnya aku juga kayak gitu. Aku beberapa kali kan udah nonton kontennya Kaji ya. Itu ada namanya biasanya di komen-komen itu viewers itu para netizen, ini yang Jihan yang mana, yang Marissa yang mana, itu
kayaknya ide konten bagus gitu, kok tiba-tiba bisa jadi berubah beda gitu. Iya, jadi karena aku tuh sebenarnya kan aku tuh pakai kacamata Iya. Ernest, cuman aku suka lepas karena aku nggak suka pakai kacamata kan, karena berat ya minusnya. Minus aku kan tinggi tuh 5, Oh, tinggi banget. sampai sekarang ya? Iya, tinggi banget dan berat. Jadi aku nggak suka pakai kacamata, aku suka pakai soft lens. Tapi karena dari awal orang lihat aku pakai kacamata, jadi ya udah deh pas aku lepas kacamata orang jadi kayak, ih kayak beda orang, ini siapa? Terus ya ini Jihan karena emang Jihan kan aku in real life ya. Jihan in real life, ya kan in TikTok ya Ya. gitu. Oh, jadi begitu. Tapi jadi bagus ya, jadi kayak ada kedua kepribadian yang berbeda gitu. Sih. Seperti itu. Nah, kan selama perjalanan ini ya, perjalanan menjadi konten kreator, itu tantangannya apa aja sih gitu kan? Kira mungkin dari netizen atau emang dari TikToknya sendiri atau bagaimana itu? Oke. Jadi dulu pas awal-awal ngonten, awal banget aku tuh kerja di kafe, jadi yang nganter-nganter makanan Barista. gitu loh. Waiters. Iya benar, ngantor makanan doang. Nah itu tuh pulangnya pasti jam 10 malam, meskipun nggak setiap hari ya. Nah tapi karena itu aku ambil endorsement juga di luar, jadi kadang tuh jam 10 malam, jam 11 malam aku harus masih ngonten gitu loh sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Kontennya di kafe juga? Enggak di Oh, di kalau habis pulang kerja gitu. Kan capek banget ya, meskipun besoknya bisa istirahat gitu. Terus kalau dari netizen sih biasa ya komentar negatif lah ya, seperti biasa kan, karena nggak semua orang pasti mau dan bisa nerima aku yang ini pasti kan juga ada yang nggak suka gitu. Jadi ya komentar negatif dari netizen, tapi alhamdulillahnya nggak ada yang pernah berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan aku yang sampai aku stres dan lain-lain tuh alhamdulillah. enggak ya, enggak pernah. Tapi mungkin emang kayak salah satu ini ya tantangannya tuh kayak, ih kok kalian gini banget sih netizen gitu. Pernah ngomong kayak gitu kan? Pasti begitu. Cuman aman ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Karena aku cuek, kayak komentar ya udahlah wajar gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima aku, jadi aku mewajarkan hal itu. Ah, begitu. Kan selama ini kan kesibukannya kuliah juga. Tuh cara manajemen waktunya gimana? Kan tadi disebutkan kerja juga tuh. Ya, oke. Jadi kalau aku, karena kita tuh harus paham kita nih sehari itu ngapain aja, terus besoknya juga ngapain, itu tuh harus ngerti. Meskipun aku nggak bikin jadwal detailnya, tapi aku paham apa aja yang aku kerjain di hari ini, hari esok dan seterusnya. Jadi kalau dulu pas kerja, ya kalau misalnya emang deadline endorsementnya harus balik kerjain, ya aku harus ngorbanin waktu aku gitu. Aku harus nyelesain juga malam itu, meskipun sampai tengah malam nggak apa-apa. Kan yang penting besok bisa istirahat gitu, next bisa istirahat. Terus biasanya kan dari brand itu akan menawarkan deadline tanggal segini, jadi aku bisa memperkirakan, oh kalau misalnya tanggal 5 aku kerjain tanggal berapa ya gitu tuh. Jadi kayak emang harus paham, harus ngerti gitu. Berarti Kak Ji ini tipenya bukan yang ditulis ya, tapi cuma rencana dalam diri sendiri. Oh. Sama kayak aku sebenarnya. Pasti yang penting bisa menang. Iya, hitungannya begitulah kurang lebih. Soalnya kalau ditulis kadang juga kalau kita kurang ini mungkin ya. Iya, karena emang kita nggak cocok kayak gitu caranya. Terus kalau misalnya nih kan udah bagi waktu segala macam, terus akhirnya struggle nih. Masalah apa sih yang pernah terjadi gitu selama jadi konten kreator tuh? Pernah nggak entah endorsementnya Ya. segala macam ya? Kamu tuh pernah ya? Karena kan kita chat sama banyak orang ya, dan beda-beda orang gitu. Kadang tuh responnya kurang enak gitu, atau kayak kurang menghargai hasil yang udah aku bikin tuh ada, karena ya itu Banyak tuntut paling ya. Iya itu, terus kadang misal udah dibikin terus suruh bikin retake lagi, itu tuh bikin aku capek, pusing. Karena kenapa nggak dari awal bilang kalau mau gini, kenapa harus baru aku kirim videonya terus kayak Kak nggak suka, misal harus gini terus oh oke. Tapi nggak apa-apa karena emang itu kan proses dari belajar. Iya betul. Belajar ya gitu. Nah lanjut nih, terus Kak Ji kan udah punya banyak follower nih, terus niatnya mau nambahin lagi kan? Ya kan? Itu ada strateginya nggak kira-kira? Oh oke. Jadi kalau aku yang pertama melanjutkan apa yang aku suka dari awal, ya kayak konten-konten aku emang di situ, jadi aku harus fokus di situ. Terus yang kedua adalah
membangun relasi sama audiens gitu. Karena aku tuh harus memposisikan sebagai audiens. Kalau aku jadi audiens, aku sukanya kayak gimana sih? Jadi aku bakal nge-treat mereka kayak gitu, kayak yang aku suka. Kalau aku kan suka ya kalau misalnya content creator atau influencer tuh tahu kehadiran aku gitu. Ya nggak sih kalau sebagai fans atau sebagai followers seseorang tuh seneng nggak sih kalau misalnya yang kita follow nih tahu kalau ada kita gitu. Iya bener, aku seneng banget. Jadi aku bakal kayak gitu. Kalau aku sih misal dari live gitu. Kalau live kan bisa ngobrol ya sama mereka gitu. Semua komentarnya aku balas gitu karena itu bentuk aku ngerti atas kehadiran mereka gitu. Terus habis itu balas komentar karena sekecil balas komentar pun bisa seneng karena aku pun kayak gitu. Aku kalau komen di akun orang kalau dibalas sama kreatornya tuh seneng banget. Di like aja udah seneng apalagi dibalas kan. Iya bener. Lakuin hal itu juga. Apalagi sampai di repost ya. Yuk. Ya. Kalau di repost lebih ini lagi biasanya. Kajian kan udah pastinya ya dari kita pembahasan tadi tuh ada endorsement ya, endorsement yang diambil. Nah, saat endorsement diambil itu kan ya untuk mempersuasi ke audiens tuh. Nah, di saat audiens tuh bener-bener beli sama barang yang kakak endorse tuh kesan pertama kalinya apa sih gitu? Seneng, of course ya seneng banget karena kan tujuan aku adalah menginfluence. Jadi kalau misalnya orang-orang itu terinfluence, otomatis aku seneng banget karena emang itu tujuan aku dan berhasil. Apalagi kalau sampai beli, sampai tanya, "Kak, kalau ini gimana? Kalau ini gimana?" Berarti kan mereka percaya sama aku dan itu adalah bentuk validasi audiens kepada aku kalau emang aku ini bisa dipercaya dan jadi bisa narik brand lain masuk lagi. Aku sering tuh lihat kalau di komenan Kaji itu, ini nomor berapa lipsnya gitu, kayak gitu. Kayak gitu seneng banget. Itu sudah senang. Itu kalau ada komentar begitu biasanya ada kesan positif nggak sih dari endorsementnya gitu? Ada, jadi kan ya jadi kita nih sebagai kreator dikenalnya tuh nggak cuma endorse terus gitu loh. Jadi kayak bisa dikenal kalau oh emang ini tuh kakak yang make review jujur gitu loh kesannya. Jadi oh ini tuh nggak endorse terus kok, kakaknya juga nge-spill kok apa yang dipakai, apa yang disuka gitu. Berarti bisa dibilang nggak tahu ya. Aku tanya berarti kalau gitu bisa kadang dapat bonus atau enggak sih dari endorsementnya? Enggak sih. Oh enggak ya. Cuma dapat kesan baik aja gitu. Oh, aku kira dapat Positifnya mereka jadi seneng sama aku. Ah. Jadi mungkin nanti bisa kerja sama lagi gitu. Itu di saat endorsement ini dia ngasih barang atau gimana sih konteksnya? Kalau aku ngasih barang plus ngasih fee. Kalau aku kayak gitu. Oh, Jadi sistemnya bayar dan kasih produk. Jadi aku bikin konten sesuai dengan yang brand mau kayak gimana, sesuai barang yang udah dikirim. kalau boleh tahu nih brand yang paling gede nih apa nih? Kalau sekarang alhamdulillah kemarin kerjasama sama Oppo. Oppo. Iya, HP Wow. Oppo. Itu menurut aku yang paling gede itu sih itu gede. Dikasih apain gitu? Apa enggak? Dipinjemin ya. Dipinjemin. Cuman mungkin duitnya mungkin gede itu kan ya. Iya, Ya. alhamdulillah. Ada kok dikasih reward gitu ya, karena kan kita influencernya nggak cuman aku ya, ada banyak gitu loh. Nah itu nanti dikasih reward, pas kemarin closingan tuh dikasih reward kayak influencer yang paling ini, terus ada banyak games dan itu hadiahnya produk Oppo gitu. Begitu. Kita masuk sesi akhir mungkin ya. Ini kan depan gue nih sebagai sosok yang mungkin saya kagumi ya. Aku kagumi gitu. Yang aku pertama ngikutin dari followers 29 ribuan sekarang udah hampir 90 ribu. Wah, sudah jauh sebenarnya. Nah, ada motivasi nggak untuk teman-teman yang mungkin bisa menonton gitu, untuk teman-teman untuk ya bagaimana jadi influencer, bagaimana untuk tidak terpancing sama omongan orang lain seperti itu, atau percaya dirinya gitu? Oke, kalau dari aku motivasinya adalah membantu orang tua, meringankan beban orang tua, itu adalah motivasiku yang pertama. Oh, Karena emang aku ngerasa aku nih sangat beban di keluarga, karena kan keluarga aku broken ya, terus kayak keuangannya juga nggak stabil gitu. Dengan aku kuliah yang menurut aku ini mahal harganya, jadi aku di sini membantu meringankan hal itu gitu. Yang pertama yaitu ngeringanin, karena pas itu emang pas aku jadi influencer itu ada masa aku di bawah banget, bener-bener di bawah sampai di titik aku mau keluar dari UAD gitu, dari kampus gitu ya.
Nah itu buat aku kayak nggak bisa, aku harus melakukan sesuatu gitu, karena beban banget aku harus sadar akan hal itu gitu. Jadi menurut aku kalau jadi anak, kalau memang keluargamu itu kurang mampu atau apa, kita harus sadar gitu, kita harus ngebantu. Gimana sih caranya ngebantu orang tua tuh? Kalau dari aku ya itu kemarin tuh cari kerja dulu itu ya, cari kerja jadi cuman sekedar nganter makanan, seenggaknya aku ngebantu deh sedikit gitu ya dari uang sangu Kebutuhan gitu. sehari-hari lah. Terus kalau percaya dirinya gimana? Jujur dulu aku emang nggak percaya diri ya, sangat-sangat introvert, tertutup, malu banget, jujur. Nah, tapi gimana caranya membangun kepercayaan diri adalah aku punya prinsip, kalau misalnya kita ngerasa kita ini bagus, ngerasa kita ini emang layak untuk dilihat oleh orang itu bagus, kita sendiri harus lihat bagus dulu, karena orang itu ngelihat kita dengan cara kita ngelihat diri kita. Kalau misalnya kita ngerasa kita cantik, ngerasa kita dress well, ngerasa kita bagus dan lain-lain, orang bakal nganggap itu. Jadi dimulai dari kita diri sendiri dulu. Mengakui diri sendiri sih. Jadi harus bersyukur dengan apa yang udah ada di dalam diri kita gitu. Emang dulu tuh kerjaan aku insecure terus gitu ya, makanya nggak ada perkembangan apa-apa karena emang orangnya cupu, malu dan lain-lain, nggak berani gitu-gitulah. Tapi semenjak aku menanamkan prinsip itu, aku jadi ngerasa orang-orang lebih menerima aku gitu, dan ternyata emang terbukti banyak yang menerima aku dengan aku yang percaya diri itu gitu. Udah itu. Ya. Ini ngena sebenarnya motivasinya. Dengerin tuh ya, dengerin. Orang tua nomor 1. Di saat jadi anak, nganggep ya setidaknya kita bisa bantu orang tua, tidak dengan menjadi beban, real beban gitu. Iya, karena kalau kita memuliakan orang tua, pasti dibalas sama yang di atas lebih kok. Jadi nggak apa-apa deh kalau misalnya rugi dulu, tapi demi orang tua pasti nanti dibalasnya lebih lagi. Gitu. Dengerin tuh teman-teman semua yang dengerin tuh ya. Apa proses kok, aku juga dulu struggle. Kita semua punya masalahnya masing-masing, asal kita harus tetap berjuang ya, mau gak mau, bagaimanapun keadaannya, kita semua manusia gitu. Iya. Harus berusaha. Iya betul, kayak gitu. Ya ini sudah di akhir, jadi mungkin ini aja ya Kak Jia. Terima kasih atas segala jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang agak absurd mungkin ya. Mohon maaf ya. Sekian dari kami, bye bye. Bye bye.